warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Islami, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Mamojong Padang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita kali ini, saya ingin memberi sedikit gambaran kepada teman-teman. Apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat gambar ini? Dan ini, apakah ada hubungannya dengan peristiwa masa lalu? Ya, baiklah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pasti ketika teman-teman melihat gambar tadi, yang terbayangkan di pikiran teman-teman adalah sebuah kumpulan kertas yang sudah kelihatan lusuh dan tintanya sudah memudar. Dan ketika kita mencoba untuk membacanya mungkin akan kesulitan karena sudah saking lamanya umur kertas tersebut. Dan bisa jadi kita katakan bahwa kumpulan kertas tersebut sudah kuno atau ketinggalan zaman, tidak seperti kertas-kertas yang pada zaman sekarang yang putih bersih dan tidak lusuh sama sekali, bukan? Padahal di dalam kertas kuno tersebut mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan, atau di dalam kertas tersebut memuat berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, antropologi, ataupun sejarah, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Dan selain itu di dalam kertas-kertas kuno tersebut juga ada yang memuat tentang legenda zaman dahulu, mite, syair, dan lain sebagainya. Memang di dunia ini banyak sekali menyimpan berbagai rahasia. Salah satunya rahasia ilmu pengetahuan, di mana pada zaman dahulu ilmu-ilmuwan muslim ataupun ilmuwan-ilmuwan Eropa ketika mereka ingin mendalami suatu ilmu atau mendalami suatu kajian ilmu, mereka harus meneliti dan mengkaji dengan lebih dalam ilmu tersebut. Salah satunya ilmu filologi. Ada yang tahu apa itu ilmu filologi? Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar ilmu filologi? Baiklah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philologia, yang merupakan pisahan dari kata philos dan logos. Philos artinya teman atau cinta, dan logos artinya ilmu pengetahuan atau berbicara. Sehingga kedua kata tersebut digabungkan dan menjadi satu makna, yaitu bisa kita katakan maknanya yaitu suka belajar, atau senang berbelajar, atau senang berbicara, atau suka mengkaji dengan dalam ilmu tulisan kuno, atau bisa kita katakan ilmu sastra. Apa sejarah dari ilmu filologi tersebut? Pada awalnya, ilmu filologi ini dipakai pada abad ketiga sebelum Masehi, yang mana dibawa oleh sekelompok orang, yaitu dari Iskandariah, yang saat ini kotanya bernama Alexandria. Lalu, pada saat itu mereka menemukan sebuah kertas-kertas kuno tersebut, lalu mereka menemukan berbagai informasi di dalamnya dalam bentuk bermacam-macam, sehingga mereka berusaha untuk memahami apa makna dalam kertas tersebut. Lalu mereka mengkaji kembali dan menelaah kembali kertas-kertas yang mereka temukan tersebut, sehingga mereka menyalinnya dan terdapatlah naskah baru atau naskah teks yang meniru dengan aslinya. Dan mereka menemukan sebuah teks itu sehingga muncullah ilmu pengetahuan tersebut, sehingga mereka lebih mudah untuk mengkaji ilmu yang mereka temui dalam naskah tersebut. Adapun objek ilmu filologi ini, yang pertama yaitu naskah. Naskah yaitu bersifat bisa diraba dan bisa dilihat, dan fisiknya itu nampak. Dan naskah merupakan media tulis dari sebuah teks. Dan objek satunya lagi yaitu teks. Teks merupakan fisiknya tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat, maupun bersifat abstrak, bisa kita katakan bersifat abstrak. Dan teks itu adalah merupakan kandungan atau isi dari sebuah naskah tersebut. Adapun tempat penyimpanan dari naskah atau manuskrip ini, yang pertama yaitu di skriptorium. Skriptorium merupakan tempat penyimpanan naskah atau tempat penyalinan naskah, atau bisa juga naskah ini disimpan di perpustakaan daerah, seperti perpustakaan daerah di Sumatera Barat. Dan naskah ini juga disimpan di museum tempat khusus penyimpanan naskah, seperti di Sumatera Barat, yaitu Museum Aditya Warman, yang mana di sana terdapat banyak sekali naskah yang disimpan di sana.
Dahulunya, rumah gadang dan surau juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan naskah atau tempat penyalinan naskah. Dengan adanya ilmu filologi, tentu ada tujuannya mengapa ilmu ini muncul. Ada tujuan umumnya dan ada tujuan khususnya. Adapun tujuan umum yang pertama, memahami sejauh mungkin kebudayaan suatu bangsa dengan melalui karya sastra, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, memahami makna dan fungsi teks bagi masyarakat pencipta teks tersebut. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan sebagai alternatif kebudayaan. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, menyunting sebuah teks yang dipandang menyamai dengan bentuk teks aslinya. Yang kedua, mengungkapkan resepsi pembaca dan penerimanya. Yang ketiga, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan sejarah perkembangannya. Sastrawan ingin meneliti sebuah sastra, maka mau atau tidaknya seorang sastrawan tersebut harus mempelajari ilmu filologi sehingga nantinya ia akan mudah dalam meneliti apa yang ia teliti. Sekian video dari saya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.